Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Yusuf, mahasiswa jurusan Sistem Informasi Universitas Masum. Izinkan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rangkuman materi yang telah disampaikan oleh Bapak Adi Indradi Wajdi, SPSI MM, selaku dosen pengampu etika profesi. Adapun rangkuman yang dapat saya sampaikan yaitu seputar etika profesi dengan menitik beratkan pada dunia IT atau sistem informasi. Baik, tanpa perlu panjang lebar, mari kita mulai presentasinya. Etika profesi. Dalam presentasi yang akan saya sampaikan, ada beberapa materi etika profesi. Yang pertama yaitu definisi etika. Selanjutnya ada tampilan dan profesionalisme IT. Selanjutnya ada sejarah internet. Yang selanjutnya ada internet saat ini dan urgensi etika berinternet. Yang selanjutnya ada perkembangan dan penyesuaian undang-undang ITE. Dan terakhir penutup. Yang pertama, definisi etika. Definisi etika. Etika dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang artinya kebiasaan atau watak. Yang kedua ada moral, dari bahasa Latin yaitu mos atau jamaknya mors, artinya cara hidup atau kebiasaan atau adat. Yang selanjutnya ada norma. Dalam bahasa Inggris, norm berarti aturan atau kaidah. Yang selanjutnya ada nilai. Dalam bahasa Inggris yang berarti value, yaitu konsep tentang baik dan buruk yang berkenaan dengan proses instrumental atau hasil terminal. Jadi, etika mempunyai dua makna. Etika berasal dari bahasa Yunani ethos tunggal atau eta jamak yang berarti watak, kebiasaan dan adat istiadat, berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik pada diri seorang maupun suatu masyarakat yang diwariskan dari suatu generasi ke generasi yang lain, identik dengan pengertian moralitas. Moralitas berasal dari bahasa Latin mos tunggal atau mores jamak, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Jadi, etika dan moralitas mempunyai arti yang sama sebagai sistem nilai tentang bagaimana manusia harus hidup baik yang kemudian terwujud dalam pola perilaku yang konstan dan terulang dalam kurun waktu sehingga menjadi sebuah kebiasaan atau habit. Pengertian etika yang kedua berbeda dengan moralitas. Etika dipahami sebagai filsafat moral atau ilmu yang menekankan pada pendekatan kritis dalam melihat dan memahami nilai dan norma moral serta permasalahan moral yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat. Pengertian etika kedua tidak berisikan nilai dan norma-norma konkret yang menjadi pedoman hidup manusia. Menurut para ahli, definisi etika menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Aristoteles. Pengertian etika dibagi menjadi dua, yaitu terminus technicus dan manner and custom. Menurut Aristoteles ya. Terminus technicus adalah etika yang dipelajari sebagai ilmu pengetahuan dengan mempelajari suatu problema, tindakan atau perbuatan manusia. Sedangkan manner dan custom adalah pembahasan etika yang berhubungan atau berkaitan dengan tata cara serta adat kebiasaan yang melekat pada kodrat manusia, yang sangat terkait dengan arti baik dan buruk suatu perilaku, tingkah laku, atau perbuatan manusia tersebut. Yang kedua ada menurut K. Bertens. Menurut K. Bertens menjelaskan pengertian etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok untuk mengatur perilaku. WJS Purwadirmanto berpendapat pengertian etika yakni ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral. Nah, selanjutnya ada konteks etika.
Di sini saya merangkum bahwa etika ada dua bagian dalam kehidupan kita. Yang pertama ada sumber etika. Etika tersebut dapat diketemukan atau bersumber dari yang pertama ada agama. Jelas di agama kita dididik untuk beretika, bersopan santun dan sebagainya. Kemudian ada tradisi. Nah, melekat di negara kita banyak tradisi dari suku-suku etnik ya. Nah, namun semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu menekankan kepada etika atau moral. Yang ketiga yaitu ada filsafat, yaitu tentang ilmu yang mempelajari tentang etika. Kemudian etika tersebut diterapkan di mana? Di sini saya telah merangkum penerapan etika di kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada di penerapan etika pada hukum, politik, ekonomi, administrasi, profesi, seni, dan sosial. Jelas ini melekat pada penerapan etika di kehidupan kita sehari-hari. Yang selanjutnya, ciri-ciri etika. Yang pertama ada etika, yaitu menilai baik buruknya perilaku seseorang. Jadi ketika kita berperilaku itu harus memiliki etika ya. Jadi dapat dipandang oleh orang lain itu baik buruknya kita di mata seseorang. Yang kedua ada etika tetap berlaku meski tidak ada orang lain yang menyaksikannya. Jadi kita harus memiliki prinsip dan etika gitu yang melekat walaupun tidak ada atasan dalam bekerja ataupun tidak ada yang memperhatikan kita, namun etika harus kita pegang teguh. Yang ketiga ada etika berkaitan dengan cara pandang dari sisi batin manusia. Yang keempat ada etika berkaitan dengan perbuatan atau perilaku manusia. Ya, ini salah satunya yang tadi telah saya jelaskan. Yang selanjutnya ada macam-macam etika. Di sini saya tidak akan mengulas pengertian atau apanya, dikarenakan sudah dijelaskan. Namun saya telah merangkum, yaitu ada macam-macam etika. Yang pertama ada etika umum, etika khusus. Etika khusus ini dibagi menjadi dua, yaitu etika khusus individual dan etika khusus sosial. Yang ketiga ada etika deskriptif, dan yang keempat etika normatif. Terima kasih. Untuk definisi sudah selesai. Yang selanjutnya mari kita kembali kepada menu. Yang selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang tampilan dan profesionalisme IT. Tampilan dan profesionalisme IT dikaitkan dengan profesi IT, etika pakaian dan penampilan. First impression atau kesan pertama adalah kesan yang memang akan diterima oleh orang lain yang baru mengenal kita. Sehingga jika kesan pertama kita baik, maka orang yang melihat kita itu akan menganggap kita sebagai orang baik, dan begitu pula sebaliknya. Maka yang telah dijelaskan tadi di definisi, ada atau tidak adanya seseorang, kita harus beretika gitu ya. Dikarenakan manusia itu makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan yang lain, maka pakaian dan penampilan merupakan modal awal kita untuk dikenal orang lain, yang mencerminkan profesionalisme kita dalam bekerja atau di kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya, profesionalisme itu juga berdasarkan etos ya. Etos berasal dari bahasa Yunani yang berarti sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Sikap inilah yang harusnya dimiliki oleh individu, kelompok, masyarakat, apalagi oleh seorang aparatur sipil negara, aparat militer, baik TNI maupun kepolisian dan sebagainya. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok.
Kerja dalam arti pengertian luas adalah semua bentuk usaha yang dilakukan manusia, baik dalam hal materi, intelektual, dan fisik, maupun hal-hal yang berkaitan dengan keduniawian maupun keakhiratan. Kemudian ada jenis pakaian yang harus disesuaikan sesuai dengan materinya, yaitu tampilan dan profesionalisme IT. Yang pertama ada jenis usaha. Ya, apa yang telah dijelaskan oleh di materi sebelumnya, yaitu tentang tradisional bisnis. Kita harus menyesuaikan ya. Pakaian kita tuh harus menyesuaikan dengan jenis usaha yang kita geluti, misalnya di bidang tradisional bisnis, di hukum, di bidang hukum ya maksudnya, di bank dan keuangan. Kita misalnya mana mungkin di bank ya harus pakai celana pendek gitu ya kalau kita bekerja. Minimal kita memakai jas, dasi, dan sebagainya ya. Ada people business, pengajar, sales, sosial, artistik, bisnis, passion, artis atau seniman, dan penulis. Jadi untuk jenis usaha ini ya pasti akan berbeda-beda ya penampilannya, disesuaikan dengan profesi. Yang kedua ada corporate culture atau budaya perusahaan. Mungkin yang sudah bekerja mungkin sudah paham ya, di perusahaan tersebut atau di tempat kerja kita itu ada aturan tentang penggunaan seragam. Jadi hari Senin sampai hari apa memakai pakaian apa, di hari Kamisnya harus pakai batik, atau hari Jumatnya pakai apa gitu ya, disesuaikan dengan tempat kerja kita masing-masing. Dan jangan melanggar ya, karena itu adalah sikap kita sebagai profesionalisme dalam bekerja. Yang ketiga, orang yang akan Anda temui, misalnya ketika kita dalam bekerja akan berhadapan dengan atasan, maka ya pakaian kita harus sopan gitu ya. Namun sebaliknya kalau kita bertemu dengan teman-teman ya mungkin tampilan kita ya santai gitu ya, tidak formal. Malahan kalau formal malah akan diketawain ya. Next. Nah, apa yang telah dijelaskan saya akan ulas kembali hal yang perlu diperhatikan dalam tampilan dan profesionalisme IT. Ada pria dan wanita. Pakaian misalnya, pria memakai kemeja dan celana panjang dan dasi. Namun juga ini tergantung dengan corporate culture ya, budaya perusahaannya. Kemudian ada wanita, rok terusan dan jas, tidak memakai blus dan pelengan atau leher terlalu rendah, rok dengan model konservatif, tidak terlalu pendek. Kemudian untuk hal yang harus diperhatikan selanjutnya yaitu rambut, ya harus rapi ya, tidak boleh harus gondrong ya. Kalau bekerja gondrong gimana gitu ya, nggak boleh, nggak enak gitu ya. Kecuali ya kalau jadi artis atau seniman ya boleh-boleh saja gitu, sesuai bidangnya. Kemudian untuk wanita ya sama, model rapi, tidak menutup wajah gitu ya. Jika tidak menggunakan jilbab atau kerudung ya, sebaiknya diikat atau dijepit. Tidak menggunakan aksesoris yang mencolok atau tidak senada dengan pakaian. Misalnya pakaiannya warna putih, terus memakai aksesoris yang berwarna-warni gitu ya. Jangan apa namanya jadi tidak enak dipandang gitu ya. Kemudian ada hal yang perlu diperhatikan selanjutnya yaitu sepatu. Untuk pria ya kalau formal memakai sepatu pentopel atau model tertutup memakai kaos kaki berwarna gelap, warna hitam, coklat gitu ya. Kemudian untuk wanita model tertutup dan sepatu hak tinggi tidak terlalu tinggi. Nah, kalau terlalu tinggi mungkin ya sulit juga nantinya. Ataupun yang belum terbiasa kita memakai hak tinggi ya berhati-hati saja. Kemudian jika menggunakan stocking, nah ini biasanya untuk sekretaris ya, walaupun di budaya kita jarang sih ya kalau memakai stocking. Ya harus sesuai dengan warna kulit dan tidak bermotif gitu ya. Kemudian hal yang harus diperhatikan selanjutnya yaitu ada perhiasan atau aksesoris. Yang pertama mungkin pria
itu ya minimal 1 jam tangan gitu ya, 1 cincin jika sudah menikah, dan ikat pinggang gitu ya jika ingin rapi gitu ya. Tapi menyesuaikan kembali, kalau tidak punya jam tangan nggak usah dipaksa. Kemudian ada wanita, samalah ya dengan pria gitu ya. Kemudian make up atau tata rias ya, kalau pria di sini saya dikosongkan, mungkin ya tidak seribet wanita gitu ya. Mungkin kalau pria mah cuci muka sama pakai SPF juga udah beres gitu ya. Nah, kalau wanita pun tidak demikian mungkin ya. Saya kurang tahu kalau wanita seperti apa gitu untuk make upnya. Yang penting wajahnya natural, tidak pucat dan tidak berlebihan. Jika kuku tidak terlalu panjang ya kukunya gitu, dan gunakan cat kuku yang tidak mencolok gitu. Nah, selanjutnya ada 8 etos kerja. Menurut Jensen Sinamo atau ahli pengembangan sumber daya manusia, secara sistematis telah memetakan motivasi kerja dalam konsep, yaitu ada 8 etos kerja. Yang pertama yaitu kerja adalah rahmat ya, jadi rahmat pemberian Tuhan gitu ya. Kemudian ada kerja adalah amanah ya, amanah ya, pemberian Tuhan yang harus dikerjakan gitu ya. Kemudian ada kerja adalah panggilan. Kemudian ada kerja adalah aktualisasi. Kerja itu ibadah ya, walaupun kita bekerja berorientasi materi, tapi ada sisi lainnya yaitu bekerja untuk ibadah gitu ya. Kemudian ada kerja adalah seni ya. Iya, memang betul. Di dalam bekerja kita harus mempunyai seni gitu ya, peran masing-masing. Kemudian ada kerja adalah kehormatan. Nah, ini ya, dijunjung tinggi oleh seorang laki-laki ya mungkin. Kehormatan laki-laki itu yaitu kerja gitu ya. Kemudian ada kerja adalah pelayanan. Ya, kita bekerja itu untuk melayani orang lain gitu ya. Seperti itu. Kemudian ada aspek penting di bidang profesi IT. Yang pertama, saling menghormati martabat. Yang kedua, ada azas kemanfaatan, berkeadilan, persetujuan, kerahasiaan. Yang selanjutnya, pembahasan tentang Undang-Undang ITE pasal 32 yang mengatur penggunaan data. Berkaitan dengan profesi IT, sangat jelas harus memahami Undang-Undang IT ITE maksud saya, karena berhubungan dengan kerahasiaan data yang tidak boleh disebarluaskan kepada masyarakat umum. Nanti Undang-Undang ITE akan sedikit diulas di slide selanjutnya. Etika profesi IT. Yang pertama, tidak menggunakan komputer untuk membahayakan orang lain. Tidak ikut campur dengan pekerjaan komputer orang lain. Tidak melihat-lihat data atau file orang lain ya. Tidak boleh itu. Tidak boleh menggunakan komputer orang lain tanpa persetujuan, dan lain-lain. Seperti itu. Oke, untuk sesi ini telah selesai. Mari kita ke materi yang lain. Terima kasih. Kemudian ada sejarah internet. Internet merupakan kepanjangan dari interconnection network atau juga telah menjadi international networking, merupakan suatu jaringan yang menghubungkan komputer di seluruh dunia. Internet pertama kali dikembangkan oleh salah satu lembaga riset Amerika Serikat, yaitu DARPA, Defense Advanced Research Projects Agency, pada tahun 1973. Pada saat itu DARPA membangun interconnection networking sebagai sarana untuk menghubungkan beberapa jenis jaringan paket data seperti CSNet, BitNet, NSPNet, dan lain-lain. Kemudian tahun 1972, jaringan komputer pertama dihasilkan adalah ARPANET yang telah menghubungkan 40 titik menggunakan FTP, ya, File Transfer Protocol. Pada perkembangannya titik dihubungkan semakin banyak sehingga NCP tak lagi dapat menampung, lalu ditemukan TCP dan IP, Transfer Control Protocol, dengan IP ya, Internet Protocol. Pada tahun
1984 host berkembang menjadi DNS dan tahun DNS ya, Dynamic Network Service, dan tahun 1990 terdapat penamaan diantaranya menjadi WWW atau World Wide Web dan sebagainya. Dari segi penggunaan internet, perkembangan mulai dari aplikasi sederhana seperti chatting hingga penggunaan yang lebih besar. Nah, ini sejarahnya mungkin pada tahun 1958 awal mula munculnya internet, kemudian 1961 muncul prinsip transfer data, kemudian 1965 pertama kalinya saling terhubung gitu ya. Nah, kemudian 1969 meluncurkan ARPANET yang tadi dijelaskan. Kemudian tahun 1971 ditemukannya sistem surat elektronik atau email. Nah, ini email sudah ditemukan ya tahun 1971, berarti sudah lama sekali ya, lebih dari umur kita. Kemudian 1976 adanya Ethernet sebagai jaringan LAN. Nah, ini Local Area Network muncul itu di tahun 1976. Kemudian 1982 munculnya protokol atau TCP/IP. 1991 peluncuran World Wide Web atau WWW oleh CERN. 1993 penyiaran broadcast radio melalui internet. Nah, ini sudah broadcast radio yang pertama siaran. Kemudian ada 1999 ada jaring peer-to-peer untuk memudahkan transfer file MP3 dan foto mungkin ya dan sebagainya. Jadi bisa saling mengirim gitu ya, peer-to-peer, jadi antara komputer dengan komputer yang lain gitu ya dalam jaringan yang pertama. Baik, terima kasih, mungkin itu untuk pembahasan seputar sejarah internet. Mari kita ke pembahasan yang lain. Yang selanjutnya ada internet saat ini dan urgensi ketika berinternet. Nah, ini yang sering berinternet ya. Manfaat internet dalam kehidupan sehari-hari ya, yang kita ketahui yaitu ya sebagai alat komunikasi di handphone ya. Kemudian ada online banking. Nah, ini untuk yang mobilitas tinggi, mungkin yang transfer pembayaran melalui online banking ya, mungkin ini manfaat internet dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada shopping online. Nah, ini yang sering belanja bulanan, mungkin ada di merchant tertentu ya di shopping online. Kemudian ada pencarian data atau informasi, jelas ini untuk dosen, mahasiswa dan lain sebagainya yang memerlukan informasi dan data, mungkin internet sangat cocok untuk mencari. Kemudian untuk pekerjaan ya jelas ini membantu pekerjaan. Kemudian ada jejaring sosial atau media sosial. Oke. Kemudian ada entertainment ya seperti game, YouTube, pemutar musik ya, itu untuk hiburan dan lain-lain. Oke, itu mungkin manfaat internet dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada yang terakhir, ada perkembangan dan penyesuaian Undang-Undang ITE. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disingkat Undang-Undang atau UU ITE. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang sengaja tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Nah, ini sudah jelas ya. Pencemaran nama baik ujung-ujungnya ya. Hati-hati mungkin yang sering berinternet, sering menggunakan media sosial, sangat berhati-hati dalam menggunakannya. Nah, kemudian di pelanggaran Undang-Undang ITE di dunia maya itu ya kebanyakan sih yang pencemaran nama baik ya. Kemudian ada asusila atau prostitusi online dan konten pornografi, ini termasuk di Undang-Undang ITE. Kemudian ada judi online, ini yang kemarin sempat booming ya, itu termasuk
pada pelanggaran undang-undang ITE itu. Kemudian ada berita hoax. Nah, jangan sampai kita menerima sebuah data atau informasi tanpa dikaji ulang atau dikonfirmasi si data tersebut, lalu kita sebarkan lagi, yaitu berita hoax ya jadinya ya. Jadi apapun informasi atau data yang kita terima itu harus dikaji ulang atau dikonfirmasi. Jadi valid dan atau kebenaran dari informasi tersebut bisa diuji gitu ya. Kemudian ada, ini kiat berinternet atau bersosial media untuk menghindari pelanggaran etika. Yang harus diperhatikan yaitu penggunaan huruf. Ya, perhatikan penggunaan huruf mungkin ya. Bisa saja hurufnya apa, menjadi artinya apa ya. Jadi harus punya etika dalam berinternet untuk menghindari pelanggaran etika. Yang kedua harus perhatikan apa yang kita ucapkan atau kita sampaikan ya. Yang tadi apa yang kita ucapkan itu harus dikonfirmasi gitu ya, terus baik buruknya gitu, dampaknya gitu ya pada orang lain gitu, tidak menjudge gitu seperti apa gitu. Kemudian ada yang selanjutnya, perhatikan file ketika akan mengirim email atau transfer data ya. Jangan sampai ada file yang mengandung sara gitu ya. Yang selanjutnya harus jelas sumber informasi yang valid. Nah, ini yang tadi saya jelaskan atau tekankan, bahwa ketika kita mendapat informasi harus jelas sumbernya dari mana gitu ya. Jadi ya valid gitu ya, informasinya bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian perhatikan privasi pesan. Nah, ini misalnya kalau kita chatting ya, WhatsApp ataupun apa itu namanya, kita harus perhatikan privasi orang lain gitu ya. Jangan sampai mungkin kita nge-WhatsApp di jam-jam sudah malam gitu ya, itu privasi orang lain terganggu mungkin ya kalau kita WhatsApp tengah malam atau subuh gitu ya. Kemudian ada personal attack. Selanjutnya ada penggunaan bahasa yang lebih sopan. Nah, ini gunakanlah bahasa yang lebih sopan gitu, yang halus gitu ya. Namun tidak berarti merendahkan diri ya, tidak, lebih kesopan gitu. Selamat siang dengan bahasa-bahasa yang indah lah gitu ya. Kemudian hindari sara dan ini asusila. Nah, ini yang jelas tadi di Undang-Undang ITE ya. Pelanggaran harus dihindari. Yang selanjutnya ada perhatikan ketika kita update status pribadi ke media sosial gitu ya. Jangan sampai kita SW gitu ya, status WhatsApp, tapi menyinggung perasaan orang lain gitu ya. Jadi kita harus memperhatikan gitu ya update status kita di media sosial. Yang selanjutnya, yang terakhir, mungkin jangan memprovokasi atau terprovokasi oleh sesuatu hal gitu. Jelas ini mah ya. Nanti ujung-ujungnya piributeun gitu ya. Jangan terprovokasi dan jangan memprovokasi sesuatu hal. Baik, mungkin rangkuman yang dapat saya sampaikan sudah di ujung materi. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atas apa yang telah saya sampaikan atau saya rangkum. Mudah-mudahan dapat menjadi amal ibadah dan ilmu bagi saya mungkin ya, khususnya dan umumnya untuk yang melihat dan membaca dan mendengar apa yang telah saya sampaikan. Demikian video rangkuman materi tentang etika profesi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan diterima sebagai ujian tengah semester di semester 7 ini. Mohon maaf apabila
banyak kesalahan. Mungkin saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.